Setelah menjadi korban penganiayaan brutal yang membuat salah satu matanya hingga ia divonis buta permanen, nasib Faisal atau yang akrab disapa Icang masih terus diuji. Pria asal Jawa Barat itu belum sepenuhnya pulih dari trauma fisik maupun psikis akibat peristiwa tragis yang dialaminya. Belum lama ini, Icang baru saja menjalani operasi pemasangan mata palsu sebagai langkah medis untuk menggantikan mata yang hilang. Meski operasi tersebut berjalan lancar, efek sampingnya ternyata membawa tantangan baru. Pasca operasi, Icang sempat mengalami kejang hebat yang membuat tubuhnya tak berdaya. Kondisi ini diperparah ketika ia tiba-tiba kehilangan kesadaran, memaksa keluarganya untuk segera membawanya ke rumah sakit. Dalam hal ini, keluarga Icang mengungkapkan bahwa kondisi mental pria tersebut juga semakin memprihatinkan sejak kejadian penganiayaan yang merenggut penglihatannya. Kehilangan fungsi penglihatan secara permanen tidak hanya membuat Icang kehilangan kepercayaan diri, tetapi juga mengganggu aktivitasnya sehari-hari. Semalam dia tiba-tiba ada ngalamin kejang, jadi dia nggak bisa ikut hadir ke sidang pertama ini. Sebenarnya buat pemanggilannya dia dipanggil buat hari ini, gitu. Ya, kondisinya kurang sehat karena semalam itu sempat dilariin ke rumah sakit, masuk UGD. Alhamdulillah pagi ini udah pulang sebenarnya, tapi badannya masih cukup lemes dan nggak bisa ikut buat ngadirin sidang ini. Ya, tiba-tiba dia langsung badannya kaku, bilang lidahnya tuh kayak kebas gitu. Langsung kayak kejang gitu badannya, dan dia nggak sadar pas kita bawa ke UGD. Pas dia sadar dia nanya kok ada di sini gitu. Enggak, ini baru pertama kalinya dia ngalamin hal ini. Kalau pas ke operasi yang ini memang dia sering mengeluh kepalanya sakit. Mungkin masih pas ke operasi kan baru berapa minggu ya, jadi memang masih sering mengeluh sih kepalanya sakit gitu. Kalau Bang Icang sih yang aku lihat sekarang memang dari awal dia udah jauh lebih ikhlas dengan keadaannya. Tapi yang kita nggak tahu ya fisikis dan batin dia seperti apa sampai tiba-tiba mau sidang ini drop gitu. Kalau dia sih senang, alhamdulillah sudah dibantu sejauh ini sama para donatur, Bang Densu, Tenovi, ya sampai menjalani operasi dengan dana donasi ini gitu Kak. Tenovi kalau lagi berhalangan selalu mengutus timnya untuk menemani kita. Jadi kita datang sudah beres semua pendaftarannya gitu Kak. Tinggal datang, berobat, udah gitu. Semuanya udah beres. Akibat kejang hebat yang dialaminya pasca operasi pemasangan mata palsu, Faisal alias Icang terpaksa tidak dapat menghadiri sidang pengadilan sebagai korban. Kondisinya yang masih lemah membuat tim medis dan keluarga memutuskan untuk memprioritaskan pemulihan kesehatannya terlebih dulu. Meski demikian, sidang kasus penganiayaan yang menimpa Icang mengalami penundaan hingga minggu depan. Akan tetapi, tim kuasa hukum Icang yang tetap optimis menyampaikan bahwa kasus ini berada di jalur yang tepat untuk segera mencapai keputusan akhir. Mereka juga menegaskan komitmennya untuk memastikan para pelaku penganiayaan diganjar hukuman setimpal atas tindakan keji mereka. Diundur itu oleh karena informasinya dari Hakim Ketua sedang ada pelatihan. Jadi tidak bisa di sidangan hari ini, akan diupayakan minggu depan. Minggu depan di hari Rabu tanggal 12. Oh enggak. Jadi justru dari pihak kejaksaan, rekan kejaksaannya tadi ya, bahwa memang ini karena Hakim Ketua yang tidak bisa hadir oleh karena alasan pendidikan seperti itu. Kami sendiri sebagai kuasa hukum sebenarnya tidak jadi masalah ya, karena memang posisinya kita juga ingin melihat saksi-saksi yang memang hadir pada saat ini untuk juga menyampaikan kepada saksi juga bahwasanya nanti lebih prepare lagi kita nanti ketika nanti ditanya sama hakim, paling itu sih terkait dengan hal-hal yang memang esensi. Mungkin juga sama kita menginginkan saksi juga lancar untuk menjawabnya apa yang ditanyakan oleh hakim dan jaksa.
Kami yakin bahwa putusan ini akan akan benar-benar sesuai dengan nanti jaksa penuntut umum. Itu pelaku bisa dihukum seberat-beratnya. Kita tahu ini kasus memang menjadi perhatian publik ya. Publik itu dia sampai harus mengalami kebutaan yang tadinya melihat sekarang jadi buta. Artinya cahaya kehidupan pun dia sudah tidak punya.